Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita Triple Vice. Kali ini kita akan melakukan unboxing Turbo Storm dari serial animasi Mini-Force Super Dino Power. Diproduksi oleh Toytron, figur ini adalah salah satu robot tokoh utama dari serial Mini-Force seri ketiga yang sudah memasuki season 2. Selain Mini-Force, kita juga mereview mainan lain seperti Dragon Force, Topbot, dan Transformers. Bisa dicek di kartu di atas atau di deskripsi. Dan agar tidak ketinggalan video terbaru, bisa langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru kita. Gak pakai lama, inilah dia Turbo Storm Mini-Force Super Dino Power. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, kita cek boxnya terlebih dahulu. Memiliki panjang 26 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 29 cm. Kita coba cek dari depan terlebih dahulu. Dari tampak depan ini terlihat rame ya. Bisa kita lihat figur Turbo Storm dari bagian boxnya yang transparan. Cukup menarik. Terus di sini dijelaskan kalau dia memiliki 3 wujud dari figurnya, yaitu mode robot sendiri, dan ada mode dinosaurus. Satu lagi ini, kepala dino tapi badan robot, kayak middle form ya. Tapi kalau di serinya sendiri ini adalah mode beast. Balik lagi ke boxnya, di sini ada logo Mini-Force. Terus di sini ada batasan umur, gambar Volt, namanya, dan di sini ada mereknya yaitu Toytron ya, yang dalam bahasa Korea. Terus kita lihat dari tampak sampingnya. Di sini ada perubahannya ya, 1 2 3 seperti yang dijelaskan sebelumnya, bawahnya seperti ini. Terus samping sini juga sama. Terus bagian atas gambar Volt dan versi robotnya. Bagian bawah warning ya, ada merek Toytron juga di sini penjelasan. Nah, seperti ini, Samji Animation. Oh. Ini itunya, bagian animasinya harusnya. Terus untuk belakang, nah ini bisa kita lihat ini, ada formnya 1, 2, dan 3. Tuh di sini juga kayaknya ada sesuatu bisa dimainkan seperti apa ya, Tazos bukan, ini kayak koin gitu. Ya oke, gak pakai lama kita langsung unboxing ini Turbo Storm. Ya, dari unboxing kali ini kita dapat 1 kotak, 1 koin, terus kayak senjata ini, dan 1 figur Turbo Storm. Bisa kita lihat dari kotaknya terlebih dahulu ini. Seperti ini ya, ini ada gambar Mini-Force, timnya. Baliknya juga sama, logo. Kalau dari suaranya ini kayaknya buku panduan. Coba kita lihat. Ini kosong. Nah, seperti ini. Oh, ada 2 buku panduan. Kita coba cek satu-satu. Ini kertas panduannya, ini dari mode robot. Oh, ini menjadi mid formnya ini. Terus untuk baliknya, oh ini dari 1 pertama yang ini. Kemudian baliknya ini sama ya kalau nggak salah. Oh tapi ini 9 itu ya step ya. Untuk jadi ini dari robot. Terus ini kayak berhenti di sini ya. Ini kayak jadi dino dari mid formnya ini, beast formnya. Coba kita lihat dari sini lagi. Oh ya, ini lanjutannya dari mode beast form menuju mode dinosaurus, ada 16 step. Saya bingung kenapa kok dipisah seperti ini. Terus ini masih ada lanjutannya ini. Oh, ini kayak buntutnya. Jadi ada total 21 step, tapi ini untuk tutorial buka mulutnya ya buat mainan. Oh, ternyata ini koinnya bisa buat tembak-tembakan. Jadi di sini ada 2 sampai 20 ya untuk berubahnya. Nah, seperti ini. Terus lanjut ke senjatanya seperti ini. Ini tadi kalau di tutorial bisa dicopot jadi buntut. Terus kalau di situnya, di bukunya ini bisa ditancapkan di sini. Nah, di sininya. Seperti ini. Cukup keren. Bentuknya kayak panah ya ini. Terus ini koin, ini bisa dimainkan kalau dalam bentuk
dino ya tadi, ini di sini ditancapkan nanti ya. Oke, gak pakai lama, kita langsung lanjut review Turbostrom Super Dino Power. Ya, pertama-tama kita cek dari tingginya terlebih dahulu. Turbostrom ini memiliki tinggi sekitar 24 cm. Bisa kita bandingkan dengan robot-robot sebelumnya seperti dari Dragon Force dengan Blaze Tyranno memiliki tinggi 21 cm, terus Sergeant Justice 26 cm, dan Grimlock-nya BMB ini dengan tinggi 36 cm. Ya, lanjut ke desain dan detailnya. Bisa kita lihat figur Turbostrom ini cukup keren ya bentuknya, simple, menarik. Kita dekatkan dari atas terlebih dahulu. Wow, bisa kita lihat seperti ini keren sekali. Warnanya ini kayak biru metalik ini ya, mengkilap, menarik ini, sedikit agak glitter kelihatannya. Ini terlihat mewah jadinya, keren sekali ini untuk catnya. Terus habis itu kombinasi dari kepalanya ini kuning, ada kuning, terus matanya merah, sedikit visor hitam. Detailnya ini menarik ini, keren, mantap lah. Terus kombinasi warnanya dan ininya mantap, dipegang juga lumayan enak ini plastiknya, menarik. Badannya seperti ini seperti dadanya ini kuning, ini putih, kombinasi warnanya oke. Terus ini tangannya, ini kayak ada detail kuning, ini kok kayaknya bisa dibuka. Ini cukup keren. Terus ini ada cakar dan tangan, menarik bentuknya, ada sedikit detail di sini ya, cukup oke. Ini juga dari senjatanya tadi bisa kita lihat seperti ini. Keren sekali ini overall sementara ini. Nah, ini ada kayak punuk-punuknya gini ya, tapi tidak terlalu masalah sih. Terus ini di sini ada kayak 2 join ya ini ya. Mungkin buat dinonya kelihatannya. Ini terus kaki seperti ini. Oh, masih ada detail kuning di sini. Ini seperti kaki dino ya di sininya untuk bagian robot. Bagian depannya ini menarik sekali. Terus untuk sampingnya seperti ini. Ini ada kelihatan kepala dinonya di sini. Oh, terus ini ada kuning-kuningnya seperti kayak tombol, ini buat main disknya tadi ya kayaknya ya. Ini tapi kalau kelihatan gede gini belakangnya, bulky ya, kayak bawa backpack kepala. cukup oke sih. Belakang seperti ini. Nah, keren sekali ini, kombinasi warna, bentuk ini agak sedikit aneh tapi tidak apa-apa, menarik. Jadi gendong backpack. Overall ini keren sekali, mantap. Oke, lanjut ke artikulasi, dimulai dari atas terlebih dahulu, yaitu kepala, kita dekatkan. Nah, untuk kepalanya sendiri ini cuma bisa ke kanan ke kiri, itu terhalang ya karena dagunya. Terus ini cuma gini-gini saja, atas bawah tidak bisa. Agak sedikit ya untuk bagian kepala. Untuk tangan, bisa kita lihat, oh ini bisa seperti ini. Tangan bawahnya cuma max gini ya, seperti tadi. Terus apalagi ini, ini bisa ditekuk seperti ini. Ini kayaknya buat mode berubah ininya. Kita balikkan dulu. Tapi ini tadi sempat terhalang sama ini ya, jadi harus dioklak-aklik dulu kalau nekuk-nekuknya. Terus habis itu ini nyambung ya sama ini, jadi tidak bisa digerakkan untuk sendi ininya. Ya kan, seperti ini. Oh, tapi ini bisa diginikan. Oh ya, ini yang tadi gerak ini. Terus habis itu tangan ini bisa diputar, sendi putar, cukup oke. Terus ini bisa digerakkan, ini sendi ini, lengan. Ya, seperti ini. Ini seperti ini. Ini max segini ya, yang tadi. Cukup menarik ini. Untuk bagian tangan seperti ini. Ini kayak bisa dibuka. Oh ya, bisa dibuka ini. Untuk mode dino ya ini ya. Terus ini kuku tidak bisa digerakkan, tangan tidak bisa diputar, ini bisa ditutup ke dalam harusnya ini. So, untuk berubah jadi mode dino kayaknya ini. Ini cakar tidak bisa ya, fixed ya ini cakarnya. Ini masuk ke dalam buat berubah. Terus tangan kayaknya udah, ini tangan ada lagi ya. Udah selesai di situ. Setelah tangan kita lanjut ke badan ini kayaknya bisa diputar tapi terhalang sama ini backpacknya ini ya. Untuk backpacknya sendiri ini bisa digerakkan buat berubah jadi dino. Terus
Ini sudah torso. Ini tidak bisa gerak ya kalau mode robot karena terhalang ini. Untuk kaki, oh ya ini juga bisa diputar ya 360 derajat sampai kelupaan. Maaf. Terus ini kaki. Ya max segini karena terhalang, tapi terus belakangnya juga terhalang sama ini ya. Terus tadi kan ini bisa diginikan. Nah, seperti ini max gini kita coba angkat. Oh, ini jadi lebih ke sini ya, lebih banyak ke atasnya tapi terhalang sama ini. Terus setelah bisa dimiringkan, ini kayaknya tadi kalau di tutorialnya bisa dipanjangkan tapi susah. Mungkin terhalang kah? Oh, ini loh, seperti ini. Tidak bisa banyak, mungkin harus ya. Oh, ini kayaknya bisa dibuka tutup juga ini bagian ininya. Cukup oke. Terus untuk nah bagian depan seperti ini ya, ini terhalang di sini. Ini juga bisa ditekuk seperti ini. Ini kayaknya buat mode Dino. Terus untuk belakangnya bisa sampai segini. Terus ini tadi kan 2 sendi, kita coba cek. Ini maksimum segini, ini bisa ditekuk seperti ini. Untuk sendi keduanya ya di sini ya. Ini kayak bisa diputar 360 derajat. Cukup menarik untuk kakinya ini. Yang ini nggak bisa ya. Nah, diputarnya di bagian bawah sini. Terus untuk kaki fixed ya, tidak bisa. Tapi ini bisa diginikan untuk kaki dino dan kayaknya biar lebih stabil. Cukup oke kalau mau untuk menstabilkan kaki. Kalau untuk bentuk robot yang bagus ya seperti ini. Ini lainnya sudah fix. Untuk sebelah sini sama, ini tadi juga. Terus bagian samping senjatanya ini bisa ditekuk ya. Ini tapi kayaknya tidak bisa, ini fixed, yang bisa ditekuk cuma ini bagian ini saja. Terus ini nanti bisa dicopot buat jadi bentuk itu apa namanya, buntutnya kalau mau. Kita coba cek sekalian, copot dulu. Nah, ups, oh cukup oke nih, stabil juga ini, gini. Nah seperti ini senjatanya tadi. Nah ini kayak ada bagian yang bisa dicopot. Nah ini. Nah seperti ini. Tapi tak kenapa terlihat seperti kayak kaki. Ini ada join di sini. Oh ini yang buat, kayaknya ini yang buat buntutnya itu. Ini juga, ini kesambungan ke sininya. Tapi ini coba kita cek. Ini soalnya ada lubang. Nggak cukup ya, nggak muat. Tapi ini bisa gini. Oh nggak bisa juga. Emang ya ini. Padahal lumayan kalau bisa ditancapkan jadi kayak pedang gitu. Tapi ini kayak sepatu. Ya overall untuk ini cukup oke. Oh iya ini kan kita lihat ini backpacknya besar. Untuk sementara ini buat berdiri ini cukup oke, stabil. Tapi coba kita goyang, cukup kuat ini, menarik. Meskipun backpacknya besar tidak mudah jatuh ya. Kalau terlalu keras ya pasti jatuh. Cuma untuk normali lumayan. Nah seperti ini masih bisa stabil. Sip lah ini. Kalau sesuai petunjuknya harusnya ini berubah jadi itu beast mode dulu. Oke, waktunya berubah. Transformation. Ya untuk mode bisnya ini Turbo Storm memiliki tinggi 25 cm, sedikit lebih tinggi dari mode robotnya. Dari segi perubahan ini cukup mudah, mungkin ada sedikit beda dari tutorial, yaitu bagian pundak ininya. Nah sebelah sininya, untuk yang pundak ini saya tekuk terlebih dahulu, karena bagian belakangnya ini bisa over dari tempatnya. Ini cukup mengganggu apabila sebelum menekuk pundaknya ini. Terus selanjutnya yaitu di senjatanya. Saya sarankan untuk dicopot terlebih dahulu. Tapi untuk perubahan ini sengaja saya biarkan karena di contoh tutorialnya ini tetap nyambung di versi bisnya. Tapi secara pribadi saya lebih suka ini jadi seperti ini.
kita copot. Kemudian ini seperti di buku panduannya, ini bisa dicopot. Nah, tadi sempat dijelaskan. Terus ini bisa dicolokkan ke dalam sini. Bentar, kita lihat. Nah, ini ada kayak bolongannya, ini garisnya jadi seperti ini. Nah, bentuk yang cukup aneh ya ini ya. Terus ini bisa dipasang. Ini pertama kita tutup terlebih dahulu. Nah, ini ada lubang di sini, bisa ditancapkan ke sini. Ya, jadinya seperti ini. Ups, tapi ini agak mudah copot. Mungkin kurang rapat, kita coba lagi. Nah, ini kalau udah bunyi seperti tadi, jadinya seperti ini. Jadi seperti buntut ya. Ini bisa buat nahan juga. Sebenarnya ini posisi yang cukup menarik menurut ini. Cuma kalau ini kelihatan bolong ya. Dari segi bentuk ini cukup menarik, meski dari segi artikulasi dan badan tidak terlalu beda jauh dari robotnya. Kita cek perbedaannya, pertama dari bagian atas. Untuk pundaknya ini, dia jadi tertahan ya seperti ini karena kepalanya yang cukup besar. Terus karena ini jadi kepala, backpacknya lebih bolong, jadi ini bisa diputar. Nah, seperti ini. Ini bisa 360 derajat. Terus yang bagian ini bisa ditekuk. Ini biar kalau terganggu kakinya pas dirubah, ini bisa ditekuk. Menarik ya. Terus kalau yang di tutorialnya, ini kakinya bentuknya itu seperti ini. Jadi kayak kakinya dino yang nekuk gitu ya. Nah, seperti ini. Entah kenapa ini kita dekatkan. Nah, seperti ini. Jadinya lebih pendek. Mengingatkan saya pada Agumon. Ini Agumon biru. Bentuknya cukup unik jadinya. Terus kaki ini ya, ininya bagian depan yang sebelah sini jadi lebih stabil. Menarik ini. Oh ya, karena ini pundaknya jadi kesini, ini juga jadi lebih stabil dari biasanya. Untuk detailnya sendiri kurang lebih sama, tapi tadi ini belum dijelaskan mata dinonya seperti ini. Menarik sekali nih. Awalnya saya kira cuma kuning saja, ternyata ada goresan seperti ini untuk ini retina matanya. Menarik. Terus di bagian dino ini juga sebenarnya bisa dibuka ya ini ya. Nah, kalau di buku tutorialnya ini bisa buat main, tapi pas jadi mode dinosaurus. Kalau pas gini ya mungkin kelihatan agak bolong di bagian sininya. Tapi kita bisa coba mainkan dengan koinnya seperti ini. Untuk masukkan koinnya ini pakai yang tanda panah ini ya. Ada tanda panah di sini. Ini dicolokkan ke sini. Nah, ini agak mudah goyang kalau di mode ini. Nah, seperti ini. Ini ditembakkannya pakai ini. Nah, ini. Ditekan ininya. Wow. Menarik sekali. Overall ini bentuknya lucu sih, tapi keren lah ini, mantap. Oh ya, sampai lupa, masih ada satu form lagi yaitu dinosaurus. Waktunya berubah. Ya, untuk merubah Tarbosrom ke mode dinosaurus ini bisa dibilang cukup mudah. Bahkan ada bagian yang bisa di skip. Misal adalah di bagian yang ininya. Di sini di bagian step nomor 2, kita coba lihat buku panduannya. Nah, di sini ini kan sempat ditekuk dikembalikan ke kayak posisi robot. Ini nantinya akan nyambung ke di bagian di nomor 9. Ini nanti ditekuk lagi seperti ini. Nah, misal kalau nomor yang 2 tadi di skip,
itu juga sekaligus men-skip nomor 9. Jadi kita ada 2 step yang di skip, itu lumayan mempersingkat waktu ya. Terus ada juga bagian ini terlihat seperti tangan, ini di step nomor 1. Nah ini juga bisa di skip, tapi nanti jadinya tidak tangan seperti ini ya, tapi jadi tangan dino. Nah seperti ini ada join nempel di sini, dibuka sedikit. Nah ini bisa dikembalikan, ini terus pasang lagi. Awas, hati-hati nih ininya. Nah kalau sudah, ini bisa ditutup lagi. Nah nanti tampilannya seperti ini ya, tidak terlihat tangan, cukup menarik ini. Kalau ini kan terlihat seperti ada tangan, cuma sebagai gantinya kalau ini jadi tangan dino, ininya jadi keras. Kalau yang ini tangan ininya bisa ditekuk, bisa dibuka. Terus ini ada sedikit kelemahan, kalau pakai tangan dino ininya bisa digoyangin seperti ini. Nah sementara ini keras solid karena tangannya ketahan di badan. Nah misal kalau ini di bagian ini, kalau saat dimainkan ditakutkan ini bisa nggak kuat ya lama-lama. Jadi sangat disarankan kalau untuk dimainkan mending yang versi tangan ini robot. Kalau buat pajangan ini cukup menarik. Ini juga tergantung selera, suka yang kelihatan ada tangan robot atau tangan dino. Kita ikuti sesuai petunjuk. Saya kembalikan ke posisi tangan robot ya. Cuma kalau pakai tangan dino bisa skip ya, itu tadi skip. Jadi total bisa 3 step yang di skip. Terus untuk join-join lain ini bisa digerakkan. Terus kanan kiri doang ya, nggak bisa depan belakang. Ini juga bisa dibuka. Nah kalau ini tidak bisa digerakkan ya, ini keras. Jadi kalau dibuat main koin ini lebih stabil. Sangat disarankan main koinnya pas posisi ini, karena yang sebelumnya yang mode bis itu agak bisa bergerak-gerak, jadi kurang stabil. Memang untuk rekomendasi dari tutorialnya juga seperti itu. Kaki ini kurang lebih sama dengan bismuth atau robot, tapi lebih dominan ke bismuth karena bagian depannya ini ya kurang lebih sama seperti yang tadi jelaskan. Terus bagian belakang ini bisa digoyang sedikit ya, tapi tidak disarankan sering-sering. Terutama di bismuth tadi itu sebenarnya ini bisa digoyang lebih leluasa, hanya saja karena tidak ada join tambahan di bawah sini. Tapi kalau sering-sering diubah takutnya loss, jadi tidak disarankan. Seperti tadi gampang copot, nah terus akhirnya dipasang tagi yang di bismuth. Terus ini juga jujur bentuknya agak aneh, kenapa nggak dibuat ini kuningnya selaras gitu, ini harus dibolak-balik. Sama satu lagi join ininya agak mencutut, kalau bisa disembunyikan ini jadi lebih menarik. Overall ini cukup solid ya. Mungkin ini juga sedikit kalau karena hitam jadi kelihatan kayak bolong, tapi sebenarnya memberikan variasi warna cukup oke, tidak masalah. Bagian atas ini agak bolong, tapi juga bagiku tidak masalah karena saat mode dinosaurus kita bakal lihat di bagian sampingnya. Jadi untuk ini agak dimaklumi lah. Ya overall cukup solid, masih terlihat menarik. Saya masih suka dengan bentuk versi dinonya ini. Menurutku cukup keren, menarik lah ini. Ya lanjut ke panjang. Untuk mode dinosaurusnya ini memiliki panjang sekitar 34 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya ini dengan Blestirano. Panjangnya Blestirano ini sekitar 27 cm ya. Seperti ini bentuknya. Mungkin karena ke bawah, kita coba bandingkan seperti ini. Nah kita lihat seperti ini. Terus bisa juga dengan figur Roar. Nah ini Grimlock BMB Aoyui. Ini memiliki panjang 60 cm. Bisa kita lihat seperti ini. Ini untuk mode dinonya sekitar setengahnya ya, soalnya ini 34, ini 60 cm. Kesimpulan dari segi dinonya terlebih dahulu, bentuknya cukup solid dikarenakan ada sedikit detail yang kurang menarik, tapi tertutupi dengan bentuk desainnya yang mantap. Dan pewarnaannya yang keren abis, seperti biru metalik dan kombinasi warna biru, kuning, putih, dan hitamnya yang balance. Dari segi penampilan ini simply keren.
Dari segi artikulasi mungkin sedikit lemah di kepala karena tidak bisa digerakkan dan juga ekor yang sedikit sekali gerakannya. Meski begitu, join kakinya ini juara. Posisi kaki leluasa dimainkan, jadi bisa menemukan banyak pose menarik dan juga tangan dino meski sedikit tapi cukup oke untuk digerakkan. Overall mode ini so good. Dari segi bisnya, meski masih didominasi bentuk robot, banyak detail yang berbeda di mode ini. Seperti kaki dan tangan dinosaurus, terutama tangannya. Awalnya kukira ini termasuk tangan di mode dino, ternyata eksklusif untuk mode bis. Dan juga senjatanya bisa diubah menjadi ekor, salah satu opsi menarik di mode ini. Mungkin problemnya di pundak yang terhalang karena kepalanya, yang cukup besar. Meski begitu, terbayar dengan sendinya, yang dapat diputar 360 derajat. Yang sebelumnya terhalang kepala dino di bagian belakang, dan juga titik beratnya menjadi lebih stabil karena posisi kepala dino yang menjadi kepala utama. Dan dari semua mode, artikulasinya ini yang paling mantap. Ditambah disnya juga dapat dimainkan di mode ini, meski sedikit kurang stabil dibanding dinosaurusnya. Overall mode ini yang paling fun untuk dimainkan. Dari segi robot, figur ini memiliki bentuk badan yang sedikit bulky, membuat penampilannya hampir ideal dan keren. Selain itu, penampilannya didukung oleh warna yang balance dan menarik, menjadikannya terlihat sangat keren sekali. Ditambah artikulasinya yang luas, meski tidak seluas mode bis, tapi artikulasinya bisa dibilang masih di atas rata-rata. Untuk harganya ini, mohon maaf, per tanggal ini atau video ini dibuat, barangnya masih belum rilis secara global, jadi harus memesan dari luar negeri sekitar 900 ribuan. Dapat berubah tergantung biaya kirim dan pajaknya, jadi bisa lebih mahal atau murah. Saya sarankan menunggu diskon, dan secara pribadi, jika bisa dapat murah, ini entry level yang bagus jika baru mengoleksi figur Mini Force. Dan buat Anda penggemar Mini Force, ini wajib sekali untuk dibeli, karena figur ini mantap dan keren sekali. Tapi, ada satu hal yang membuat saya kurang suka dari seri Mini Force ini, yaitu soal robot individunya yang tidak dapat bergabung dengan mainan lainnya. Entah kenapa konsep ini dibuang di seri Super Dino Power, tapi sebagai gantinya kita dapat figur yang solid plus gimmick yang playable, seperti lempar koin. Membuat saya berpikir dua kali jika mengoleksi lini ini, dan ujung-ujungnya kalau bagus ya tetap beli, seperti Tarbostrom ini, recommended sekali. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kali ini. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada video kali ini. Apabila dirasa membantu, bisa langsung klik like dan share. Dan jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata, ciao!